Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Ya, sehat semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari menjelang siang ini kita semua masih diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan dan juga semangat sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian selawat dan salam tak lupa juga kita kirimkan atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang kita cintai bersama, Nabi yang telah berkorban untuk kebahagiaan dan keselamatan kita semua umatnya ya. Jadi anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita masuk di pembelajaran 4. Dan mudah-mudahan setelah pembelajaran 4 ini selesai, kita bisa melanjutkan ke pembelajaran 5 ya. Nah, kalau selesai pembelajaran 5 hari ini, maka hari Senin kita selesaikan pembelajaran 6. Dan hari Selasa anakku akan penilaian tema untuk tema 2A ini ya. Nah, anakku sekalian, sebelum kita melihat materi kita hari ini, mari kita sama-sama mengangkat tangan, menundukkan kepala, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dengan baik ya. Oke. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, di pembelajaran 4 ini kita akan belajar tentang kalimat penolakan ya. Kalimat penolakan ini kita sudah pelajari kemarin di pembelajaran 3. Nah, kemudian membuat karya seni juga sudah, tapi bahannya aja yang berbeda ya. Kemudian menyelesaikan soal cerita juga sudah kemarin ya. Di pembelajaran 3 ini harus semua. Nah, cuma kalau di penolakan ini kemarin itu ada percakapan ya, dialog. Kemudian nanti ini kita akan membuat dalam dialognya kita buat dalam sebuah cerita ya. Kita membuat cerita dari kalimat dialog atau percakapan yang mengandung kalimat penolakan. Kalau yang ini karya seni, kalau kemarin di pembelajaran 3 kita menggunakan bahan alamnya itu bunga dan daun kering. Nah, untuk sebentar ini kita akan melihat bagaimana menggunakan biji-bijian ya. Nah, kemudian yang ketiga di soal cerita, kalau kemarin kita langsung mengerjakan, ada soalnya, kemudian kita langsung kerjakan pengurangan dan penjumlahan ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana menentukan apakah itu penjumlahan atau pengurangan, kemudian mencari hasilnya. Jadi nanti ada soal cerita yang disajikan. Nanti anakku akan melihat, memahami cerita itu, kemudian menentukan dikurangkah atau dikurangi ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, kita langsung lihat materinya saja. Nah, yang pertama kita akan melihat percakapan ya, seperti yang tadi ya. Nah, percakapan ini kemudian nanti kita akan menentukan dulu ya, bagian mana penolakannya. Apakah penolakannya ini disampaikan secara santun atau tidak ya. Oke, silahkan kuenya dicicipi. Terima kasih Bu. Nah, ya terima kasih ya, berarti ini menerima. Terima kasih. Kalau saya nanti saja Bu, saya masih kenyang. Nah, ini sebenarnya menolak ya, tapi dia sangat santun. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kita mau menolak sesuatu, kita boleh saja menolak, tetapi harus disampaikan dengan santun supaya kerukunan tetap terjaga ya. Nah, jadi kita harus menjaga kerukunan di masyarakat ya. Kalau misalnya ditawari sesuatu atau diajak kemudian menolak dengan tidak santun, ya tentu saja akan merusak kerukunan di antara masyarakat ya. Nah, kemudian hidup rukun berarti saling menghormati dan menghargai orang lain. Misalnya ketika menolak tawaran orang lain ya, ucapkan kalimat penolakan dengan bahasa yang santun ya. Seperti ini contohnya nah ya.
Ya, jangan langsung saya tidak mau, saya tidak suka, ya tidak seperti itu. Tapi kalau misalnya ada temannya yang menawari kue, sampaikanlah bahwa oh ya minta maaf ya karena saya masih kenyang. Oh ya terima kasih tawarannya, tapi saya barusan makan kue yang sama dan masih kenyang, ya sampaikan secara santun. Nah kemudian kita lihat lagi percakapannya ini ya, percakapannya Nina dengan ibunya. Nah di sini digambar ibunya datang membawa minuman. Ayo Nina, ayo minum dulu Nina. Nah Nina, nanti saja Bu, Nina belum haus. Ternyata Nina ini sudah membersihkan. Kalau ini, mari saya bantu Pak. Nah, ditawari bantuan, ternyata tidak. Terima kasih ya, terima kasih Pak. Saya kerjakan saja, tinggal sedikit lagi. Jadi dia juga menolak untuk dibantu karena tinggal sedikit ya. Sama dengan Nina ini, dia tidak langsung minum karena dia barusan saja bekerja ya, belum haus. Nah ini yang akan kita buat ceritanya. Buatlah cerita sederhana sesuai gambar pilihanmu. Tuliskan di bukumu lalu bacakan di depan kelas dengan percaya diri. Ya ini. Jadi anak-anak sekalian, dua gambar ini bisa kita buat dalam bentuk cerita, ya. Misalnya ini, si Nina yang menceritakan pengalamannya mungkin ya, pada hari Minggu ya misalnya ya. Pada hari Minggu saya sedang membersihkan halaman. Tiba-tiba ibu yang sedang memasak di dapur melihat saya sedang membersihkan dan ibu membuatkan minuman untuk saya. Ibu keluar dari rumah membawa minuman yang segar dan menawari bantuan ke saya. Ibu mengatakan, ayo Nina, minum dulu. Nah, kemudian karena waktu itu saya baru-baru saja bekerja membersihkan dan saya belum haus dan saya menolak, tetapi dengan menggunakan bahasa yang santun. Nanti saja Bu, Nina belum haus. Nah ini, itu contohnya. Nah ya, tapi anak-anakku boleh membuat contoh yang berbeda dengan itu. Yang penting sesuai dengan gambar. Dan saya rasa anak-anakku pasti lebih hebat ya dalam membuat cerita. Boleh berbeda-beda ceritanya, yang jelas sesuai dengan gambar. Begitupun dengan ini, yang si bapak-bapak ini kalau mau dibuat cerita, ya pasti anak-anakku akan bervariasi. Tapi tidak masalah. Yang penting sesuai dengan gambar, ya. Dan di dalamnya mengandung kalimat penolakan. Oke. Kemudian kita pindah berkarya, yang membuat kreasi dari bahan yang berupa biji-bijian. Ya ini dia. Yang disiapkan itu kertas gambar, kemudian alat tulis, alat mewarnai, lem dan biji-bijian. Seperti kemarin Bapak Guru jelaskan, kita pertama kali membuat sketsanya dulu ya, gambar sketsanya ya. Ini bentuk kupu-kupu dia gambar, kemudian diwarnai. Nah diwarnai, kemudian diberi lem. Nah, setelah diberi lem, kemudian menghias. Nah ini kasih biji-bijian dia, kasih biji-bijian sesuai dengan warnanya, biji-bijian yang warna kuning ya. Nah ini disuruh lagi menceritakan di depan kelas, tapi sayangnya kita belajar dari rumah ya. Oke. Untuk berikutnya berhitung. Warga di lingkungan rumah Nina cukup banyak, ada 134 laki-laki dewasa, 156 perempuan dewasa dan 277 anak-anak. Berapa jumlah warga seluruhnya? Iya, laki-laki dewasa, kemudian perempuan dewasa berarti ditambah ya, karena ditanyakan adalah jumlah warga seluruhnya, dan bahkan ditambah lagi dengan anak-anak ya, jadi 3 kali menambah. Oke. Pertama kita tambahkan laki-laki dewasa 132 ditambah perempuan dewasa 156, hasilnya 290. Nah 290 ini ditambah lagi dengan jumlahnya anak-anak. Nah itulah hasil keseluruhan warga adalah 567 orang ya. Nah, itu kalau dijumlahkan semua, tapi nanti di soal bisa saja anak-anakku nanti mendapatkan yang dijumlahkan kemudian dikurangi, atau dikurangi kemudian dijumlahkan, atau dikurangi semua, atau dijumlahkan semua ya. Oke, kita lihat dulu latihannya. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Garis bawahilah kalimat penolakan pada cerita berikut. Coba kita baca.
Bapak-bapak, mari kita kerja bakti membersihkan saluran air di pada hari Minggu. Nah, Pak RT kayaknya ini yang mengajak ya. Oh ya, betul. Maaf Pak RT, saya tidak dapat ikut karena ada keperluan keluarga. Ini menolak atau tidak? Ya, menolak. Tetapi ini caranya menolak ini sangat santun sekali ya. Menurutmu, apakah kalimat penolakan tersebut adalah kalimat santun? Ya, kalimat santun ya. Karena dengan menggunakan kalimat santun atau menolak dengan santun akan menjaga kerukunan, ya, kerukunan masyarakat ya. Oke, soal berikutnya, tuliskan bahan alam yang apa saja yang digunakan untuk menghias gambar berikut. Wah, ini dia. Kerjakan soal-soal berikut. Wah. Oh, kita jawab dulu ini ya, bagian A. Bahan alam apa saja? Ya, kalau ini, ya, ini yang kemarin ya, ada bunga-bunga kering dengan bunga dan daun kering. Kalau ini ya biji-bijian ya, bahan alamnya. Kerjakan soal-soal berikut. Banyak penduduk di sebuah desa terdiri atas 525 laki-laki dan 489 perempuan. Nah, banyaknya penduduk. Sebanyak 436 diantaranya adalah orang dewasa. Sisanya adalah anak-anak. Berapa banyak penduduk yang masih anak-anak? Nah, coba anak-anakku sekalian, kira-kira berapa banyak penduduk yang masih anak-anak? Ya, karena banyak penduduk sebuah desa terdiri atas 525 laki-laki. Laki-lakinya ini anak-anak dan dewasa ya. 489 perempuan. Ini juga laki-laki perempuannya dewasa dan anak-anak. Sebanyak 436 diantaranya adalah orang dewasa. Sisanya adalah anak-anak. Nah, kita harus mencari dulu berapa anak-anaknya ya. Ya. Berapa banyak penduduk yang masih anak-anak? Ya, ini yang harus dicari. Ya, harus dicari anak-anaknya berapa. Jadi caranya adalah kita jumlahkan dulu ini. Kita jumlahkan dulu keseluruhan. Ya, ini dia keseluruhan ya. Jadi yang laki-laki kita jumlahkan yang perempuan. Hasilnya adalah 1000. Ya, ini laki-laki 525, kemudian 489. Nah, aku pasti masih ingat ya caranya untuk menjumlahkan. Kita mulai dari satuan dulu. 5 tambah 9 ya 14 ya. 14 berarti tulis 4 simpan 1. 1 ditambah 2 ya 3 tambah 8 11. 1 simpan 1 lagi, 10-nya disimpan ya. Nah, 1 tambah 5 ya 5. 6 ya, 6 tambah 4 10. Jadi ini hasilnya atau jumlahnya adalah 1014 orang semuanya ya, perempuan dan laki-laki. Nah, kemudian sebanyak 436 diantaranya adalah orang dewasa. Berarti kalau kita ingin mengetahui anak-anaknya, tentu saja jumlahnya ini semua dikurangi dengan orang dewasa. Jadi kita lihat bagaimana pengurangannya. Nah, ini dia. Ini total masyarakat semuanya ya, penduduk semuanya ini. Kemudian dikurang ini dewasanya, berarti di bawahnya ini adalah anak-anak. Hasilnya adalah anak-anak. Jadi caranya kita lihat dulu keseluruhan penduduknya, kemudian dikurangi oleh dewasanya, maka kita akan mendapatkan jumlah anak-anaknya. Ini sama yang kemarin kita menggunakan teknik meminjam. Karena 4 dikurangi 6 tidak bisa, maka diambil dari 1 ini menjadi 14. Berarti 14 dikurang, ini bukan lagi 4 tapi 14 karena diambil dari sini 1. Ini 14 dikurang 6, hasilnya 8. Kemudian ini bukan lagi 1 tapi dia adalah 0. 0 dikurang 3 tentu saja tidak bisa ya. Sehingga diambil 1 dari kiri lagi menjadi 10, karena tadi 0 di sini berarti 10. 10 dikurang 3 7. Kemudian ini bukan lagi 1, bukan lagi 0 tapi diambil dari atau 0 ini dikurangi 4 tidak bisa, sehingga diambil dari sini 1. Ya, tapi karena tadi sudah diambil 1 berarti tinggal
9 sebenarnya di sini ya, 9 dikurang 4 itu dapat 5. Berarti jumlah anak-anak itu adalah 578. Oke. Kita lihat lagi soal bagian B. Kira-kira ini bagaimana? Nah, ini Bapak Guru jawab semua ya. Nanti anak aku boleh pindahkan di bukunya. Tapi harus dipahami. Siapa tahu nanti keluar di ulangannya ya. Ya, diperhatikan baik-baik. Nina mempunyai 310 butir biji-bijian untuk membuat prakarya. Biji-bijian tersebut dipakai sebanyak 232 butir. Tony memberikan 119 butir lagi pada Nina. Berapa banyak biji-bijian Nina sekarang? Nah, ini dia. Biji-bijian untuk membuat prakarya Nina itu 310 ya. Biji-bijian tersebut dipakai sebanyak 232. Berarti ini dikurang atau ditambah kira-kira? Ya, dikurang ya. Nah, dikurang 300 bijinya, 310 bijinya pertama, kemudian dia gunakan 237. Berarti sisanya biji-bijiannya Nina itu tinggal 78 ya. Caranya tadi sama. 0 dikurang 2 tidak bisa, berarti pinjam 1, berarti 10 kurang 2 8. Ya, ini menjadi 0 karena sudah diambil 1. 0-nya dikurang 3 tidak bisa. Sehingga pinjam 1 berarti ini menjadi 10. 10 kurang 3 7. Nah, kemudian ini bukan lagi 3 karena sudah diambil tadi 1, sudah dipinjam, berarti tinggal 2. 2 kurang 2 0. 0-nya tidak ditulis ya karena tidak nilainya kalau 0 sebelah kiri. Kita lanjutkan bagaimana dengan biji-bijian yang diberikan Tony. Nah, kalau diberikan berarti ya tentu saja dijumlahkan ya. Jadi 78 bijinya Nina pertama ditambah biji yang diberikan oleh Tony. Berarti hasilnya atau bijinya Nina sekarang adalah 197. Caranya bagaimana? 8 ditambah 9 ya 17 ya, 17 berarti tulis 7 simpan 1. Teknik menyimpan lagi. 1 tambah 7 8 tambah 1 9. Ini tinggal diturunkan ya. Nah, sekarang kita sudah selesai di pembelajaran ya, kita sudah selesai di pembelajaran 4 ya. Coba kita lanjutkan di pembelajaran 5 bagaimana. Nah, di pembelajaran 5 ini Bapak Guru tidak akan bahas yang pertama ya, karena ini adalah bergerak melompat ke berbagai arah, itu adalah PJOK. Seperti biasa Bapak Guru langkai saja, nanti akan dijelaskan oleh PJOK, guru PJOK-nya. Untuk yang nomor 2, menentukan dan menuliskan kembali kalimat penolakan dalam percakapan. Menentukan dan menuliskan kembali kalimat penolakan dalam percakapan. Ya, kita akan belajar lagi penolakan ya, tapi dalam percakapan dituliskan kembali ya. Menemukan dan menuliskan kembali. Kemudian yang ketiga, menceritakan pengalaman menerapkan sila ketiga Pancasila. Ini yang berbeda dengan yang kemarin ya. Karena yang kemarin di sila pertama, sila kedua, ini sekarang sila ketiga. Ya, pengalamannya yang menerapkan itu. Ini masih berulang dari tema sebelumnya. Oke, materinya. Bacalah percakapan Adi dan Nina berikut, peragakan bersama teman sebelahmu. Oke. Kamu mau minum juga, Di? Nah, terima kasih Kak, aku tidak haus. Nah, ini menolak ya. Adi menolak ditawari minuman sama kakaknya Nina. Nah, dia belum haus. Baiklah, ayo kita pulang bersama, Di. Hari sudah sore. Maaf Kak, aku diajak Kak Roni pulang bersama naik sepeda. Oh, kalau begitu hati-hati ya. Nah, ini Adi diajak sama Nina, ditawari minum tidak mau, tapi caranya menolak sopan. Diajak pulang bersama juga dia tidak mau, lebih memilih pulang sama Roni karena mau naik sepeda ya. Oke. Diskusikan beberapa pertanyaan yang ada di bukumu bersama teman sebelahmu. Nah, ini dia bahan diskusi kita ya. Yang pertama, siapakah yang mengucapkan kalimat ajakan dan tawaran pada percakapan? Oke, Nina ya. Apa maksud kalimat ajakan pada percakapan? Kalimat ajakannya adalah ya mengajak untuk pulang bersama, tapi ternyata lebih memilih untuk naik sepeda bersama Roni. Siapakah yang mengucapkan kalimat penolakan pada percakapan? Ya, Adi ya. Mengapa ia menolak ajakan pada percakapan?
Ya, karena dia lebih akan atau janjian pulang bersama Roni ya, naik sepeda. Tuliskan kalimat penolakan yang diucapkan. Nah, kalimat penolakannya adalah yang ini. Oke, baik anak-anakku sekalian, lanjut lagi. Nah, ini dia. Wah, masih Roni dengan Adi ini. Nah, tapi dia menceritakan pengalamannya. Nah, ini anak-anakku nanti juga belajar ya untuk menceritakan pengalamannya. Bacalah teks mengenai pengalaman Adi pada halaman 106 di bukumu dengan saksama. Tuliskan pengalamanmu kita bermain. Apakah kamu pernah mengajak temanmu? Apakah temanmu menolak atau menerima ajakanmu? Ya, jadi anak-anakku sekalian, ya boleh diceritakan nanti pengalamannya ya. Atau kita lihat dulu pengalamannya Adi. Ini dia. Hari ini aku dan teman-teman bermain di lapangan. Di lapangan banyak anak-anak yang bermain. Di sana aku bertemu dengan Kak Nina. Kak Nina mengajakku pulang bersama. Aku menolak ajakan Kak Nina karena ya aku sudah lebih dulu berjanji akan pulang bersama Kak Roni. Aku dan Kak Roni pulang naik sepeda. Aku membonceng Kak Roni. Oke. Ya, dipahami ya. Nah, sekarang kita langsung lihat untuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Contohnya adalah bekerja sama tanpa membedakan suku. Tidak boleh memandang suku. Jangan hanya mau bekerja sama dengan orang yang satu suku ya. Tidak boleh. Sama dengan bermain. Tidak boleh membedakan suku. Kita harus bermain dengan semua teman. Menghormati adat istiadat suku lain. Nah, ini juga kita boleh menonton mereka memperagakan adat-adatnya, ya, tarian-tariannya, dan bahkan kita boleh mempelajarinya, ya. Kemudian bermain bersama juga tanpa membedakan suku. Ya, bukan cuma bekerja sama, tetapi bermain bersama. Belajar bersama juga ya. Itu semua adalah contoh-contoh untuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Bagaimana caramu mengamalkan sila ketiga Pancasila di masyarakat? Ceritakan pengalamanmu di depan kelas dengan percaya diri. Ya, ini semua ya, dan aku belajar bersama, kemudian bekerja bakti bersama, bermain bersama, merayakan peringatan hari ulang tahun untuk perayaan kemerdekaan kita yang baru-baru ini ya, baru 2 hari yang lalu. Ya, seperti itu juga mempelajari tarian-tarian dari suku lain. Oke, selesai materi kita lihat dulu latihannya. Tuliskan kembali kalimat penolakan pada gambar berikut dengan kata-katamu sendiri. Oke. Kak, ayo kita menonton film di televisi. Maaf Di, kakak ingin membaca buku ini dulu. Ya, tuliskan kembali kalimat penolakan pada gambar berikutnya. Jadi kalimatnya yang ini ya. Ayo kita bermain layang-layang bersama. Maaf Don, aku sudah janji aku bermain bola dengan Joni. Nah, ini kalimat penolakannya, disuruh tulis kembali ya. Kalau disuruh menulis kembali, anakku jangan malas, karena itu tujuannya adalah supaya anakku banyak berlatih menulis ya. Sama kalau Bapak Guru menyuruh untuk menulis di buku tulisnya, kasih bagus tulisannya, berarti anakku diberikan kesempatan untuk memperbaiki tulisan. Oke. Tuliskan 2 contoh sikap pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Tadi sudah disebutkan ada 3 contoh ya. Mana ya? Tapi nanti anak-anakku boleh menuliskan contoh yang lain ya. Ini dia. Ini contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Tapi anak-anakku ya boleh menuliskan contoh yang lain ya, lebih bagus lagi. Apakah sikap berikut sesuai atau tidak sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila? Beri tanda centang pada kolom yang tepat. Bekerja sama dengan semua tetangga meskipun berbeda suku. Ini sesuai atau tidak? Ya, sesuai ya. Hanya mau menyapa tetangga yang berasal dari satu suku. Wah, ini tidak sesuai. Jangan hanya satu sukunya yang disapa, yang lain tidak. Ya, ini bisa saja mengganggu kerukunan ya. Nanti tidak rukun lagi. Kemudian senang mempelajari budaya tradisional. Oke. Nah, senang mempelajari budaya tradisional juga adalah sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Oke, demikian anak-anak sekalian pelajaran kita hari ini, dan tugasnya
akan Bapak Guru infokan ya. Jadi tugas kita sekarang adalah bagian C ya. Jadi bagian C ini aku baca baik-baik, pahami, kemudian dikerjakan. Kira-kira ini bagaimana caranya mencari berapa jumlah anak-anak dan penduduk dewasa ya. Jumlah anak-anak di sebuah desa adalah 348 orang. Kemudian jumlah penduduk dewasa lebih sedikit adalah 95 orang. Berapa jumlah anak-anak dan penduduk dewasa? Jumlahnya anak-anak dan penduduk dewasa berapa? Selamat bekerja dan sampai ketemu di hari Senin ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.